Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat sekalian, bertemu kembali dengan saya, Dr. Yan. Hari ini kita melanjutkan menjawab pertanyaan dari subscriber kita. Ibu Haryati menanyakan bagaimana mengajak atau memotivasi seorang anak balita atau remaja untuk mengurangi obesitas, walaupun saat ini belum ada keluhan. Sahabat sekalian, kalau kita lihat betapa menariknya pertanyaan ini. Kenapa menarik? Pertama adalah ini adalah pertanyaan atau diskusi yang sifatnya adalah pencegahan. Kedokteran pencegahan adalah sebenarnya kedokteran yang paling penting untuk dilakukan. Kenapa? Karena sesuatu atau penyakit itu belum terjadi. Gitu. Misalnya, saya analogikan dengan lain, misalnya pada penyakit lain, misalnya orang yang keluarganya ada diabetes mellitus. Adakah hal-hal yang bisa diantisipasi sebelum terjadinya diabetes? Atau keluarganya ada hipertensi, maka adakah hal-hal yang bisa dicegah biar hal itu tidak muncul pada keturunannya? Atau misalnya keluarganya ada tumor atau kanker, adakah hal-hal yang dilakukan atau diperiksa sehingga tidak terjadi masalah? Nah, ini kan analog. Bagaimana mengajak atau memotivasi ketika seseorang pada posisi sudah overweight atau obesitas tapi belum ada keluhan. Nah, yang kedua menarik, kenapa? Karena kedokteran pencegahan ini adalah tanda kutip keberhasilannya tinggi kalau dilakukan dengan sadar dan baik. Yang kedua, biayanya tidak mahal. Berbeda dengan kalau seseorang sudah sakit. Makanya sebenarnya kebijakan kesehatan di suatu negara atau suatu pemerintahan itu sedapat mungkin porsi untuk bidang pencegahan ini adalah porsi yang diutamakan. Walaupun tidak gampang, kenyataannya selalu porsi kuratif yang menelan biaya dan perhatian lebih besar. Nah, sekarang kita kembali ke pertanyaan. Bagaimana memotivasi dan mengajak untuk menurunkan berat badan? Sahabat sekalian, ada hal-hal kecil dan itu sudah saya praktekkan ketika tanpa sengaja. Misalnya begini, ada seorang ibu konsultasi, kemudian kebetulan dia mengajak anaknya, gadis masih SMP tapi berat badannya sudah overweight atau obesitas. Nah, ketika suasananya pas dan ada waktu, saya selalu menyempatkan untuk edukasi kepada keluarga tersebut, bukan hanya kepada si gadis yang sudah overweight ini. Jadi ada hal-hal yang kecil yang bisa kita lakukan. Misalnya pada seseorang yang masih balita. Yang pertama, kalau dalam hal motivasi, ini bukan dalam hal pengaturan makanan. Pertama adalah kita motivasi, kita ajak, kita temani untuk banyak bergerak. Misalnya, kita justru memilih mainan-mainan yang membuat anak tersebut menjadi aktif. Jadi jangan diberikan banyak mainan yang mungkin gadget atau mungkin main yang harus duduk, kemudian bersama temannya berlama-lama dan sebagainya. Tapi yang beraktivitas, entah bola, entah sepeda, dan sebagainya. Nah, ini secara tidak langsung akan mengajak seseorang itu, akan memotivasi secara spontan untuk melakukan aktivitas. Aktivitas berarti membakar kalori. Membakar kalori berarti mengurangi peluang kalori itu ditumpuk menjadi lemak sehingga seseorang menjadi gemuk atau tidak berhasil menurunkan berat badannya. Yang kedua adalah sering kalau anak kecil saya analogikan atau saya kaitkan dengan hal-hal yang nyantai. Jadi misalnya
nanti kalau adik gemuk, misalnya 3 tahun, kalau lari tidak bisa kenceng loh, gitu. Kalau balapan lari bisa nanti nomor berapa ke belakang. Kenapa? Karena berat larinya. Jadi nggak asik, ya, gitu. Kemudian juga ada lagi misalnya nanti kalau belajar sepeda, kalau berat badannya belum diturunkan, banyak kempes, gitu. Kenapa? Nanti sering mompa, capek dong. Jadi turunkan yuk berat badannya ya, gitu. Jadi ada hal seperti itu yang perlu bisa kita sampaikan. Yang lain lagi adalah saya juga menyampaikan ini untuk anak balita, kadang-kadang untuk yang remaja. Saya sampaikan secara bercanda, kalau overweight atau gemuk, cantiknya atau cakepnya berkurang loh. Gitu. Jadi bagaimanapun, tapi kita menyampaikannya harus dengan nyantai, dan itu disampaikan tidak apa-apa secara repetisi, karena memang untuk menanamkan pemahaman. Jadi nanti kalau atau dibalik, nanti kalau sudah turun berat badannya kelihatan lebih cakep loh, pipinya tidak terlalu gembul dan sebagainya, gitu ya. Nah kalau remaja, misalnya remaja wanita contohnya, saya menjelaskan karena misalnya SMP, SMA tentunya lebih sudah dapat pelajaran biologi, kesehatan reproduksi, saya akan mengkaitkan dengan beberapa hal. Misalnya saya jelaskan, Mbak, kemarin saya dapat pasien, maaf memang berat badannya lebih, datang ke saya dengan haidnya nggak teratur, gitu. Dia akan masa sih dok, kenapa kok nggak teratur dok? Begitu. Nah baru saya jelaskan, karena kalau seseorang dengan obesitas ini dengan timbunan lemak akan mempengaruhi bagaimana tubuh memproduksi hormon, sehingga produksi hormonnya tidak seimbang, sehingga ada gangguan menstruasi, gitu. Atau mungkin kesempatan lain saya cerita beberapa pasien, mungkin saya cerita tadi yang barusan keluar tadi, pasien yang konsultasi dengan sudah beberapa tahun menikah, tidak hamil-hamil, gitu. Iya dok, kenapa? Nah, itu. Ternyata kalau seseorang dengan obesitas itu juga mengganggu. Mengganggunya kenapa dok? Misalnya adalah haidnya nggak teratur, atau terjadi resistensi insulin. Mungkin juga harus dijelaskan, pemirsa atau sahabat bisa melihat kaitan antara obesitas dengan resistensi insulin. Artinya pada kelompok-kelompok yang sudah lebih mempunyai pemahaman, kita bisa mengajak diskusi sifatnya, sehingga dengan tertarik dia bisa membaca lebih jauh dan sebagainya, sehingga bisa mempunyai motivasi untuk melakukan usaha-usaha untuk menurunkan berat badan. Sahabat sekalian, kita memberikan motivasi atau arahan itu akan lebih berhasil apabila pemberian arahan pemahaman itu meliputi satu keluarga. Artinya apa? Seseorang akan lebih bisa melakukan suatu hal dengan baik dan yang sifatnya berkelanjutan apabila ada pemahaman yang sama dalam lingkungan terkecilnya, inner circle-nya. Nah, lingkungan terkecil di dalam kehidupan kita, dan itu ternyata yang paling penting dalam tumbuh kembang dan sebagainya, adalah lingkungan keluarga. Bukan lingkungan sekolah, bukan lingkungan permainan dan sebagainya, tapi adalah lingkungan keluarga. Nah, ketika kita menganjurkan diet atau penurunan berat badan, maka motivasi terbaik yang bisa kita lakukan adalah nanti saya temani ya, gitu. Jadi adik misalnya kecil 3 tahun 4 tahun, nanti kalau ngemil jangan cookies lagi, saya belikan potongan buah. Jadi yang kedua, nanti kalau jajan di luar kita milih ini ya,
Atau kalau suka es krim ya nggak boleh sering-sering, ya mungkin sebulan sekali, sebulan 2 kali aja gitu. Nanti saya temani, bunda temani, atau kakaknya yang notifikasi, nanti saya juga ikut, saya juga nggak enak kalau berat badan tinggi gitu. Artinya ada pemahaman yang sama, kemudian juga di dalam satu keluarga itu tanda gampangannya kompak ya. Kompak untuk melakukan hal tersebut secara bersamaan. Nah, ini motivasi yang salah satu yang terbaik. Karena untuk anak-anak yang masih dalam proses tumbuh kembang, apalagi balita, role model, contoh yang dia lihat, kemudian dia perhatikan sehari-hari itu adalah yang dia akan tiru. Misalnya kalau ada seseorang, ayahnya merokok, sangat mungkin bahwa anak laki-lakinya nanti juga akan mencoba merokok dan menjadi perokok. Nah, ini juga demikian. Kalau sudah satu keluarga memang sudah berniat untuk mengendalikan berat badan, maka sangat mungkin adik-adik balita atau remaja itu mempunyai komitmen yang baik dan berkelanjutan untuk mengendalikan berat badan. Saya kira demikian, moga-moga diskusi menarik ini memberikan manfaat dan pemahaman yang lebih baik. Silakan ajukan pertanyaan atau komentar, akan kita bahas selanjutnya pada sesi ASMI Tanya Dr. Yan. Demikian, take care, stay healthy, see you tomorrow. Mari dukung channel ini dengan memberikan like, share, comment, and subscribe.